Perancis adalah negara yang masih memiliki negara jajahan di Afrika Tengah di wilayah Sahara atau Sahel. Secara kasat mata terlihat mereka sudah merdeka, namun kekayaan negara-negara Frankafrik atau bahasa lain dari negara-negara jajahan Perancis tersebut tidak ada lagi yang berdaulat. Semua harta mereka diletakkan di Bank Sentral Perancis. Kemudian harta atau kekayaan alam tadi yang diletakkan di Perancis dicetak mata uang yang bernama francophone. Ternyata jumlah kekayaan alam mereka dengan uang yang dicetak untuk francophone hanya 20%-nya. Sisanya mata uang Perancis, franc Perancis, atau sekarang menjadi bagian dari jaminan mata uang euro yang memakai kekayaan alam atau aset negara-negara Afrika wilayah Sahara, wilayah Sahel. Sejauh ini Indonesia sama tidak berdaulatnya seperti Afrika yang takut dengan pengaruh IMF dan World Bank. Di kepala dan hati pejabat keuangan di Indonesia dan pengamat akademisi serta para buzzer bahwa berhutang itu lebih mulia, lebih benar daripada cetak uang berdasar sumber daya alam atau cadangan kekayaan alam Indonesia. Ini masalah ketidakberdaulatan yang pertama. Yang kedua, Indonesia jauh ini tidak berdaulat atas sumber daya alam, dalam hal ini mineral ikutannya. Seperti sudah kita informasikan bahwa thorium itu bukan ditambang tetapi menempel pada timah atau tin. Seperti halnya juga platinum, tidak ada tambangnya tapi harus diekstrak, dipisahkan, diurai dari mineral utama lainnya seperti koper juga timah. Uranium pun tidak ada tambangnya, yang ada adalah tambang tembaga yang salah satunya ada tempelan mineral uranium. Demikian juga osmium, tidak ada tambangnya yang terbanyak juga menempel pada tembaga atau koper. Sudah puluhan tahun kegoblokan pejabat adalah kita menjual bahan mentah tanah air, nikel, timah, tembaga tanpa kita mendapatkan mineral ikutannya seperti uranium, thorium, platinum, bahkan emasnya. Wis, urusan begini memang pejabatnya tidak goblok-goblok banget sih, tapi rakyatnya yang pasti goblok karena mendiamkan. Bener deh, pejabatnya itu tahu. Mereka juga sudah dapat cuan di muka dari para bohir negara lain. Anggap saja kalau Indonesia itu Afrika, maka Perancisnya dulu itu Amerika, sekarang Tiongkok. Sudah, kita menggunakan bahasa yang vulgar aja, yang ceto elo-elo supaya paham. Sahabat, coba saksikan video ini. The French companies that were mining the uranium were paying the government 80 cents a kilo for the uranium and then turning around and selling the uranium to the rest of the world at 200 euros a kilo. So that one move from the Nigerian government to say we are now going to take ownership of our own uranium, they went from realizing about $1 billion in uranium resources to over 300 billion a year. Do you realize what I'm talking about? No amount of NGO could bring that kind of money. Bayangkan kekayaan negara Niger, negara Afrika sebelahan negara Mali, Burkina Faso, Chad, itu bisa memperoleh kekayaan $300 billion dengan mengusir Prancis dan mengelola langsung uraniumnya yang tidak berpihak ke Barat tentunya. Harus ke lawannya sekutu Barat yaitu BRICS dengan Rusia dan Tiongkok penjualan uranium tersebut. Maka Indonesia pun harus berani seperti Niger, bisa dapat lebih $300 billion dari thorium atau dari platinum. Ya pasti supaya cepat. Benda-benda itu bukan sebagai komoditas dulu. Thorium dan platinumnya itu dipakai sebagai cadangan, dipakai sebagai underlying printing money. Masih nggak berani ya? Ya sudah, ngutang aja terus dah. Peace.